Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Havana dari kelompok 9, mata kuliah Biologi Sel, program studi Biologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaturan perkembangan siklus sel melalui sinyal sel yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan. Pendahuluan. Siklus sel atau siklus pembelahan sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel yang mendorongnya untuk membelah dan menghasilkan dua sel anak baru. Siklus sel khas pada eukariota terdiri dari 4 fase, termasuk fase G1, S, G2, dan M. Perkembangan siklus sel dimediasi oleh kinase yang bergantung pada siklin CDK dan berperan penting dalam mengatur siklus sel. Ada 3 titik pemeriksaan siklus sel utama, termasuk titik pemeriksaan G1 atau S, juga disebut titik restriksi, titik pemeriksaan kerusakan DNA G2 atau M, dan titik pemeriksaan perakitan spindle SAC. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk meninjau dan membahas peran jalur persinyalan yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan atau growth factor GF, khususnya melalui reseptor tirosin kinase RTK dalam mengatur perkembangan siklus sel pada berbagai fase yaitu G1, S, dan G2. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jurnal ini menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh sinyal yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan, growth factor atau GF, terhadap perkembangan siklus sel. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan database penelitian. Selanjutnya adalah perkembangan siklus sel melalui berbagai fase. Siklus sel meliputi fase G1, S, G2, dan M. Sel tumbuh di G1, menduplikasi DNA di fase S, bersiap membelah di G2, lalu membelah di fase M. Setelahnya, sel kembali ke G1 atau masuk fase istirahat G0. Durasi siklus ini berkisar antara 10 hingga 30 jam pada sel mamalia. Fase sel G1 pertumbuhan, S sintesis DNA, G2 persiapan mitosis, M mitosis dan sitokinesis. Perkembangan siklus sel diatur oleh CDK dan siklin. Fase G1. G1 adalah fase pertumbuhan aktif di mana sel mensintesis protein, memperbanyak organel termasuk ribosom dan mitokondria lalu membesar. Dalam siklus manusia selama 24 jam, G1 berlangsung sekitar 11 jam. Sinyal lingkungan dan internal mempengaruhi perkembangan sel untuk membelah, berdiferensiasi atau mati. Untuk masuk fase S, aktivitas CDKS diperlukan. Selanjutnya adalah fase S. Fase S merupakan tahap sintetis DNA di mana terjadi replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Aktivitas ekspresi gen dan sintetis protein rendah, kecuali produksi histon yang meningkat. Terdapat titik pemeriksaan intra-S yang memastikan CDK2 sebagai respon atas kerusakan DNA, mencegah replikasi DNA yang rusak. Transisi ke fase G2 dikendalikan oleh protein kinase. Pada fase S ini berlangsung selama 8 jam. Fase G2. Fase G2 dimulai setelah fase S berakhir dan saatnya mitosis dimulai. Sel mempersiapkan mitosis. Fase G2 ditandai dengan sintesis protein dan lipid serta pertumbuhan sel. Meski sintesis protein penting, beberapa studi menunjukkan mitosis tak bisa terjadi tanpa melewati fase G2. Beberapa sel seperti sel kanker dan embrio xenopus bahkan tidak melewati fase G2. Selain itu, proses fase G2 juga penting untuk memperbaiki kerusakan DNA sebelum melewati titik pemeriksaan G2 atau M. Fase G2 berlangsung selama 4 jam. Baiklah, selanjutnya adalah fase M, di mana fase M ini terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Pada tahap mitosis, pembelahan inti sel menjadi 2, terdiri dari beberapa tahap yaitu profase, prometafase, metafase,
anafase, dan telofase. Selanjutnya adalah sitokinesis. Pada tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma sel membelah dari sel induk untuk membentuk dua sel anakan. Dimulai saat anafase, diakhiri dengan absisi, yaitu pemisahan fisik dua sel anak melalui penyempitan dan pembelahan membran sel. Hasil penelitian, GF dan RTK mengaktifkan jalur pensinyalan yang berperan dalam mengatur perkembangan siklus sel, terutama pada fase G1. Terdapat dua gelombang aktivitas sinyal GF selama fase G1. Gelombang pertama menginduksi transisi dari fase G0 ke G1, sedangkan gelombang kedua mendorong sel melewati titik restriksi G1 atau S untuk memasuki fase S. Sinyal GF juga berperan dalam fase S, G2, dan M, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Contohnya, aktivitas EGFR pada fase S dapat mempengaruhi pemisahan sentrosom, sedangkan pada fase G2, sinyal GF dapat menunda atau mempercepat transisi ke mitosis, tergantung pada konteks seluler. Pada fase M, aktivitas EGFR terhambat, tetapi masih dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sel. Yang terakhir adalah kesimpulan. GF dan RTK memainkan peran sentral dalam mengatur perkembangan siklus sel melalui aktivitas jalur pensinyalan seperti RAS atau ERK dan PI3K atau AKT, terutama pada fase G1. Dua gelombang sinyal GF pada fase G1 diperlukan untuk memastikan transisi yang tepat dari fase G0 ke G1 dan dari G1 ke S. Interaksi antara jalur pensinyalan RAS atau ORK dan PI3K atau AKT menunjukkan kompleksitas regulasi siklus sel yang melibatkan banyak protein dan mekanisme umpan balik. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.